Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MGMP Biologi. Kali ini kita akan mempelajari materi penerapan bioteknologi kelas 12, khususnya pada bidang teknologi reproduksi. 22 Februari 1997, domba Dolly, mamalia pertama hasil cloning, diperkenalkan di hadapan publik di Ruskin Institute, Skotlandia. Penggagasnya adalah seorang pakar embriologi dari Universitas Edinburgh yang bernama Ian Wilmot. Beliau terinspirasi oleh John B. Gordon yang berhasil mengkloning katak pada tahun 1962. Nama Dolly sendiri diambil dari nama seorang penyanyi legendaris, Dolly Rebecca Parton, yang berasal dari Amerika Serikat. Domba betina ini sebenarnya lahir pada tanggal 5 Juli 1996, akan tetapi kelahirannya baru diumumkan setahun kemudian. Layaknya domba yang terlahir secara alami, Dolly juga mampu bereproduksi. Keturunan pertamanya lahir pada tahun 1998. Pada tanggal 14 Februari tahun 2003, domba Dolly terpaksa disuntik mati akibat komplikasi penyakit paru-paru akut dan radang sendi yang dideritanya. Selang 7 tahun dari kematian Dolly, cloning domba kembali dilakukan, yaitu dengan menggunakan sampel jaringan domba Dolly yang telah dibekukan sebelumnya. Penelitian dan percobaan teknik cloning terhadap makhluk hidup terus dilakukan hingga sekarang. Bahkan pada tahun 2013 lalu, ilmuwan Amerika mengaplikasikan teknik cloning untuk membuat sel induk dari sel-sel kulit manusia. Cloning domba Dolly merupakan contoh dari penerapan bioteknologi pada bidang teknologi reproduksi. Apa itu cloning? Bagaimana pula mekanisme cloning diterapkan pada makhluk hidup? Dan apa dampak serta cara kita mensikapi cloning tersebut? Kita mulai penjelasannya. Cloning merupakan suatu proses atau usaha untuk menciptakan duplikat suatu organisme melalui proses aseksual. Tujuan utama cloning adalah untuk mengisolasi gen yang diinginkan dari seluruh gen yang ada atau kromosom pada organisme donor. Yang berarti, cloning merupakan proses atau usaha untuk menciptakan organisme yang identik tanpa melalui proses perkawinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, cloning dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cloning embrio dan cloning transfer inti. Cloning embrio telah banyak digunakan untuk meningkatkan produksi hewan ternak, misalnya sapi atau domba. Dengan teknik cloning embrio ini, maka akan dapat memungkinkan bagi para peternak untuk dapat meningkatkan jumlah ternakan mereka. Sedangkan cloning transfer inti merupakan metode cloning yang dilakukan dengan cara memasukkan donor DNA dari hewan yang karakternya diinginkan ke dalam sel telur hewan yang inti sel atau DNA-nya telah dihilangkan. Setelah terbentuk embrio, kemudian embrio tersebut akan ditanamkan ke dalam rahim induk hewan yang akan membesarkannya. Contoh cloning transfer inti adalah cloning domba Dolly. Teknik cloning domba Dolly menggunakan teknik yang dikenal sebagai somatic cell nuclear transfer atau SCNT. Teknik cloning ini sendiri menggunakan dua domba betina yang berjenis Scottish Blackface dan domba Finn Dorset. Yang berarti domba Dolly merupakan hewan yang dihasilkan tanpa proses fertilisasi atau perkawinan seperti perkembangbiakan hewan pada umumnya. Ciri khas domba Scottish Blackface yaitu memiliki wajah hitam dan bertanduk, sedangkan domba Finn Dorset memiliki wajah putih dan tidak bertanduk. Dari hasil cloning kedua domba tersebut menghasilkan domba Dolly yang memiliki karakteristik yang identik dengan domba Finn Dorset. Berikut adalah proses cloning yang terjadi pada domba Dolly. Proses cloning domba Dolly dimulai dengan mengambil inti sel pada kelenjar susu domba Finn Dorset.
atau kita sebut dengan nukleus donor. Kemudian mengambil sel telur yang ada di dalam ovarium domba Scottish Blackface. Setelah itu, inti sel yang ada pada sel telur atau ovum tersebut dihilangkan. Dua sel tersebut kemudian disatukan menggunakan singatan listrik. Singatan listrik di sini berfungsi untuk membuka membran plasma pada sel telur sehingga inti sel domba Veal Dorset dapat masuk ke dalam sel telur domba Scottish Blackface. Perpaduan dua sel tersebut akhirnya menghasilkan zigot yang memiliki karakteristik seperti embrio, yakni mengalami pembelahan. Tahap terakhir adalah memasukkan embrio tersebut ke dalam rahim domba Scottish Blackface sehingga domba Scottish Blackface tersebut mengalami kehamilan kurang lebih selama 5 bulan. Setelah mengalami masa kehamilan, akhirnya pada tanggal 5 Juli 1996, domba Dolly, domba pertama hasil cloning, akhirnya terlahir ke dunia. Yang membuktikan domba Dolly merupakan hasil cloning adalah domba Dolly tidak memiliki ciri fisik yang identik dengan domba Scottish Blackface, sekalipun domba Scottish Blackface adalah domba yang melahirkannya. Akan tetapi, domba Dolly identik dengan domba Veal Dorset yang merupakan domba yang memberikan donor inti sel somatisnya. Adapun kelebihan teknik cloning adalah apabila teknik cloning diterapkan pada hewan, baik menggunakan teknik cloning embrio ataupun cloning transfer inti, maka manusia dapat menciptakan jenis hewan yang unggul untuk mencukupi kebutuhannya. Sedangkan untuk kekurangan teknik cloning adalah apabila teknik cloning diterapkan kepada manusia, maka akan timbul pro dan kontra. Dan lagi kekurangan teknik cloning pada domba Dolly yaitu domba Dolly hanya mampu bertahan hidup sampai usia 6 tahun. Ini merupakan usia separuh dari usia rata-rata domba yang mampu bertahan hidup, yakni selama 12 tahun.